Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu kembali di channel YouTube Pintu Rezeki. Kali ini kita akan bercerita mengenai hal yang membuat malaikat Jibril Mikail menangis. Silahkan subscribe dan like apabila menyukai konten seperti ini. Tulis di kolom komentar untuk saran cerita Islami dan konten Islami lainnya. Dalam kitab yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali menyebutkan bahwa iblis itu sesungguhnya namanya disebut sebagai Al-Abid atau ahli ibadah pada langit yang pertama. Pada langit yang keduanya disebut Az-Zahid. Pada langit ketiga, namanya disebut Al-Arif. Pada langit keempat, namanya adalah Al-Wali. Pada langit kelima, namanya disebut Et-Taqi. Pada langit keenam namanya disebut Al-Kazin. Pada langit ketujuh namanya disebut Azazil manakala dalam Luh Mahfudz, namanya ialah Iblis. Dia, Iblis, lupa akibat perbuatannya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkannya untuk bersujud kepada Adam alaihissalam. Kemudian Iblis berkata, apakah engkau lebih memilih dia daripada aku, padahal aku lebih baik dari dia? Engkau menjadikan aku dari api dan engkau menjadikan Adam dari tanah. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, aku melakukan apa yang aku kehendaki. Karena setan memandang dirinya penuh keagungan, maka ia menolak sujud kepada Adam alaihissalam karena kebanggaan dan sombong. Dia tetap berdiri tegak saat para malaikat bersujud. Ketika para malaikat mengangkat kepalanya, mereka mendapati setan tidak sujud padahal mereka telah selesai sujud. Lalu para malaikat kembali bersujud untuk kedua kalinya karena rasa syukurnya, namun setan tetap sombong dan menolak sujud. Dia tetap berdiri tegak dan memalingkan wajahnya dari malaikat yang sedang bersujud. Dia tidak ingin mengikuti mereka dan juga tidak merasa menyesal atas penolakannya tersebut. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengubah wajahnya yang semula sangat rupawan dan cemerlang menjadi berbentuk seperti babi hutan. Allah Subhanahu wa Ta'ala membentuk kepalanya seperti kepala unta, dadanya seperti daging yang menonjol dari belakang, wajah antara dada dan kepala seperti wajah kera, kedua matanya terbelah di seluruh permukaan wajahnya. Lubang hidungnya terbuka seperti cerek bekam, bibirnya seperti bibir sapi, taringnya keluar seperti taring babi hutan dan terdapat 7 helai janggut. Setelah itu, Allah mengusirnya dari surga, bahkan dari langit, dari bumi dan ke beberapa pulau. Dia tidak akan memasuki bumi kecuali dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Allah Subhanahu wa Ta'ala melaknatnya hingga hari kiamat karena menjadi kafir. Padahal iblis tadinya sangat cantik dan cemerlang rupanya, bersayap 4, banyak ilmunya, banyak ibadahnya dan menjadi kebanggaan para malaikat dan pemimpinnya, dan dia juga pemimpin para malaikat, bidadari karubin dan masih banyak lagi, namun semua itu bukanlah jaminan sama sekali baginya. Saat Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas tipu daya iblis, Jibril alaihissalam dan Mikail menangis. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, apa yang membuatmu menangis? Lalu mereka menjawab, ya Allah, kami tidak aman dari tipu muslihatmu. Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali berfirman yang artinya, begitulah aku, jadi kalian berdua tidak aman dari tipu dayaku. Setelah diusir, iblis berkata, ya Tuhanku, engkau telah mengeluarkan aku dari surga karena Adam, dan aku tidak mengendalikannya kecuali dengan kendali MU. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, engkau diberi kuasa atas dia, yaitu atas keturunannya, karena para nabi itu maksum. Iblis berkata lagi, tambahkan lagi untukku. Allah berfirman yang artinya, tidak akan lahir baginya seorang anak melainkan akan lahir 2 anak bagimu. Iblis berkata lagi, tambahkan lagi untukku. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, di dada mereka adalah rumahmu, kamu berjalan ke sana sejalan dengan peredaran darah. Iblis berkata lagi, tambahkan lagi untukku. Kemudian Allah berfirman lagi yang artinya,
dan kerahkanlah pasukan berkuda dan pasukan berjalan kaki untuk melawan mereka, maksudnya mintalah pertolongan untuk menghadapi mereka dengan pembantu-pembantumu, baik yang menunggang kuda, serta mereka yang berjalan kaki. Dan mempersekutukan mereka dengan harta, yaitu mendorong mereka untuk mengusahakannya dan mengarahkannya kepada hal-hal yang haram. Dan terhadap anak-anak, yaitu dengan menganjurkan mereka menjadikan perantara untuk mempunyai anak dengan cara-cara yang haram, seperti menyetubuhi pada waktu haid, melakukan kesirikan terhadap anak-anak dengan menamainya Abdul Uzza, menyesatkan mereka dengan mendorong ke arah yang batil. Agama, sumber penghidupan perbuatan-perbuatan tercela dan munkar dan menjanjikannya. Hal ini disebutkan dalam surat Al-Isra ayat 64 yang artinya, pindahkan orang-orang yang kamu kuasai dengan suaramu dan kerahkan pasukanmu dengan menunggang kuda dan berjalan kaki ke arah mereka dan berilah pahala kepada mereka dengan harta dan anak-anak serta janji kepada mereka. Tidak ada sesuatu pun yang dijanjikan setan kepada mereka kecuali hanya penipuan. Silahkan di-share agar lebih banyak kebermanfaatannya, dan insya Allah menjadi amal jariah bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.